الفاتحة بنية القبول الإقبال والتيسير والسهالة والجمال والرعاية والعناية والحماية بجاه خير البرية وبنية الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبنية ما نوى به رسول الله وجميع الصالحين بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, serta para hadirin yang ikut serta mengikuti, mendengarkan, menyimak kajian rutin di setiap malam Selasa yang dengan Al-Fakir mengkaji kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Dimanapun antum berada, yang kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah atas kesempatan yang diberikan kembali kepada kita, kesempatan yaitu bisa bersama-sama kembali dapat melaksanakan salat fardul maghrib dengan secara berjamaah, kesempatan kembali bisa beriktikaf di bawah naungan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, kesempatan kembali bisa duduk bersama-sama di majlis ilmu sampai dengan waktu Isya nanti, yang mudah-mudahan dari kesemua kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita bisa melaksanakannya dengan sempurna, mendapatkan pahala dari masing-masing kesempatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam teratur, tercurah, teriring ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau dan para sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau, pecinta beliau, umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini sebagai perdana, Al-Fakir menginfokan kepada antum semua bahwasanya di setiap pekan yang pertama dan
pekan yang ketiga di setiap sebulan 2 kali dibacakan kitab Al-Adhkar. Barangkali Bapak Ibu yang mengikuti kajian bersama kami ini bisa membeli kitabnya, baik itu di toko-toko terdekat di kota kita Samarinda seperti Toko Aziz atau mungkin di mana saja yang sekiranya bisa dipesan via online dan sebagainya. Maka sangat bermanfaat sekali kitab Adhkar ini, yang isinya adalah masalah zikir-zikir. Seperti zikir yang setiap habis sembahyang itu selalu kita mengamalkannya dengan membaca astaghfirullahaladzim. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait. Kemudian lagi baca Fatihah, ayat kursi sampai dengan amanah Rasul, sambung dengan tasbih, tahmid dan tahlil, berikut doa. Itu semua dirangkum di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Berikut dalil-dalil atau hadis-hadis yang as-sahihah, yang sahih-sahih, yang kebanyakan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari fi sahihi dan Al-Imam Muslim fi sahihi. Jadi bisa nantinya kita mengkaji bersama-sama, mentelaah bersama-sama daripada kitab tersebut untuk lebih menambah wawasan pengetahuan kita berkaitan dengan amaliyah kita, ya, amaliyah sehari-hari, ya, seperti yang biasa kita lakukan. Mungkin kita hanya sebatas membaca tanpa kita mengetahui dasar-dasarnya untuk bisa dijadikan argumen, maka bisa mengikuti belajaran dengan kami dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini. Itu akan menjadi pegangan buat kita dari setiap bacaan-bacaan, ya, bersumber daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terutama bacaan di setiap habis sembahyang. Berikut azkar ba'da subuh dan azkar ba'dal asr, ya, zikir-zikir yang biasa dibaca setelah melaksanakan sholat subuh dan zikir-zikir yang biasa dibaca sehabis melaksanakan sholat asar. Sebagai pemula, ya, kami akan berikan motivasi, yang motivasi ini sifatnya berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Yang artinya, barang siapa yang mengajak menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti mengajak sholat, mengajak ke majelis, mengajak untuk berzikir, mengajak untuk bersolawat, mengajak untuk menuntut ilmu. Kita alhamdulillah sudah diberikan petunjuk, mungkin giat menuntut ilmu, giat datang ke majelis, giat bersolawat dan sebagainya. Jangan sampai hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi kita tengok kanan kiri kita. Mungkin, ya, kita punya keluarga, kita punya family, kita punya sahabat kita libatkan di situ. Ya, salah satu contoh, malam Selasa saya belajar dengan Habib Muhammad membaca kitab Adhkar. Kemudian kita punya teman, ya, teman dekat kita, ya, atau mungkin punya keluarga kita tahu dengan mereka bahwasanya antara maghrib dengan isya itu tidak ada pekerjaan yang pokok, yang wajib, ya, maka kita ajak, kita bawa, kita libatkan mereka. Nah, ketika kita mengajak untuk kebaikan, menuju kita mendapatkannya, minimal satu orang duduk bersama kita di majlis ilmu seperti ini, kemudian dia merasa nyaman dan berikutnya dia datang sendiri, berarti dia betul-betul dipastikan sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mendapatkan apa? Ya, imbalannya, balasannya mendapatkan pahala. Ya,
Seberapa pahalanya? Ya, sebanyak kita mendapatkan juga. Kalau seumpama kita mendapatkan pahala dari satu majlis ini 1000 pahala. Ya. Ini contoh saja, 1000 pahala. Ketika kita ngajak satu orang, berarti si orang itu juga mendapatkan 1000 pahala. Kemudian kita yang ngajaknya ini untuk kebaikan, ya, menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu juga mendapatkan pahala yang sama, yaitu 1000 pahala. Allahu Akbar. Itu kalau dihitung satu orang. Kalau sampai banyak, karena mungkin rayuan kita manis, ajakan kita ini mantap, ya, sehingga membuat orang ini penasaran, ingin ikut, ingin hadir, ya. Nah, kalau sampai di atas 1, bahkan sampai 10, ya, sampai lebih daripada itu, tinggal dikalikan saja. Nah, ya, kalau 1000, supaya kita dapat pahala dari satu orang, kalikan 10, kalikan 15, tambah banyak kita dapat pengikut, tambah banyak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, seperti itu disampaikan oleh Sahih Muslim dari Abu Hurairah, yang disampaikan oleh Rasul SAW, ya, tanpa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun dikurangi. Mungkin, ya, logikanya, ya, kita ngajak seseorang, kita dapat cuma 50% aja pahalanya, mungkin anggapan kita dapatnya cuma 50%, atau mungkin 30%, nggak dapat 50-50, ya, dapatnya 30% saja. Ya, yang ngajak dapat 30%, selebihnya yang duduk di situ di majlis ilmu tadi, atau yang melaksanakan sholat, ya, berjamaah di masjid. Enggak, tetap full, kita dapatnya 100%. Luar biasa. Dari satu orangnya, kali berapa orang? Nah, makanya jangan sampai kita kalah saing dengan mereka di luar sana yang berlomba-lomba untuk ngajak apa? Ada yang ngajak belanja ke big mall, ada yang ngajak makan bakso, ada yang ngajak duduk ke kafe, ada yang ngajak macam-macam. Kita juga harus mempunyai prinsip. Ayo kita berusaha juga untuk ngajak sahabat-sahabat kita duduk di majlis ilmu, mungkin lewat SMS, lewat WA, ya, lewat YouTube. Ayo kita ikuti pengajian bersama Habib Muhammad bin Muhdor Atos. Aduh, aku tidak bisa hadir, aku mungkin di Tenggarong. Oh, enak, ya, pokoknya aku berikan link untuk bisa mengikuti, ya, meskipun kamu di Tenggarong. Apa linknya? Dibuka saja channel Bin Muhdor TV. Tapi jangan lupa like and share dan subscribe. Itu contoh, ya kan? Dibuka. Oh, itukah linknya? Ya, dibuka tuh. Bin Muhdor TV, ya, keluar nanti siaran langsung live. Di mana? Di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center. Orangnya di mana? Di Tenggarong. Orangnya di mana? Di Balikpapan. Orangnya di mana? Lagi di Bontang. Ya, tapi live-nya ada lewat YouTube tadi itu. Nah, itu juga orang tuh tahu, ya, pengajiannya malam Selasa bersama Habib Muhammad bin Muhdor Al-Attas, ya, baca kitab Al-Azkar. Ya, orangnya di mana? Di Tenggarong, di Balikpapan. Ya, tapi bisa mengikuti berkat siapa nih? Ya, oh, ini berkat si Fulan, teman saya. Jadi si temannya itu juga mendapatkan andil, mendapatkan pahala. Ya, Masya Allah. Jangan sampai kita malah sebaliknya, dapat pahalanya pahala maksiat. Ya, di sini apa namanya, diskotik terdekat di mana ya? Oh, di sana katanya. Kamu naik taksi, bilang aja ke ini. Oh, jadi orang tahu, akhirnya datang ke diskotik, minum-minuman di sana, main cewek di sana. Akhirnya kita dapat dosa jariahnya. Ya, dosa jariahnya kita rugi. Sampai akhirnya dia ngajak orang lagi. Dari mana tahu kamu di sini? Dari teman saya katanya. Setiap orang ngajak tambah banyak masuk ke situ, karena si fulan itu terus dia mendapatkan dosa jariah, dosa yang mengalir terus. Nah, kalau kita ngajak kebaikan ke sini, 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus orang bertanya-tanya sampai akhirnya banyak orangnya. Subhanallah, ya, tambah nilai kita banyak, ya, kitanya duduk santai aja, tapi pahalanya banyak kita dapatkan. Berkat apa? 1 orang yang kita ajak ke sini, dia ngajak lagi yang lainnya. Nah, itu. Jadi kalau untuk kebaikan, ya, kita harus lincah, libatkan yang lain. Ayo biar sama-sama masuk surga.
Jangan diam-diam masuk surga sembunyi-sembunyi. Masuk surga sembunyi-sembunyi. Kalau masuk diskotik nggak apa-apa, sembunyi-sembunyi, diam-diam, yang lain biar nggak tahu. Ya, supaya kenapa? Cukup saya aja yang mewakili. Tapi kalau untuk kebaikan, jangan, libatkan sahabat, libatkan kerabat, libatkan famili. Nah, supaya sama-sama terselamatkan masuk ke surga bersama-sama, seperti itu. Ini hanya motivasi buat kita kalau untuk kebaikan. Ya, untuk pengajian-pengajian seperti ini, kata Rasulullah, ajak sudah yang lain-lainnya, libatkan. Ya, supaya bisa datang ke sini, kamu mendapatkan pahala hal yang sama. Ya, berapa kamu bisa mengajak orang, maka sebanyak berapa jumlah yang kamu libatkan untuk mereka bisa hadir ke majlis tersebut. Ya, dan mendapatkan nilai memakmurkan masjid, apalagi di masjid diadakannya. Waduh, masjid apa ini? Masjid kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, di Baitul Muttaqin Islamic Center. Masya Allah, siapa yang tidak terpukau melihat Islamic Center segini luasnya? Ya, luas. Oh ya, halamannya luas, parkirannya luas, masjidnya luas, menaranya gonol. Ya, pas lihat orangnya cuman 10 orang. Jangan sampai lihat orangnya 10 orang. Orang dari luar, waduh, masya Allah nih. Ya, masjidnya ini besar ini, hebat. Pasti nih orangnya banyak ini. Ya, husnudzannya bagus. Udah naik mangga-mangga ke atas. Didapati cuma 10 orang. Nah, ini kewajiban kita orang nih. Ya, kewajiban kita bersama ini untuk memakmurkan masjidnya Allah ini, rumahnya Allah ini perlu dijaga. Ya, seperti mana kita menghiasi rumah kita secantik-cantik mungkin. Supaya kenapa? Supaya orang senang datang ke rumah kita. Kita cat apa nih? Pada umumnya orang senang dengan cat putih, dicat putih. Nah, ya. Kemudian apa? Dikasih bunga-bunga supaya orang-orang pada senang perhatian dengan rumah kita, pakai bunga-bunga, pakai figura-figura, masya Allah, supaya betah di rumah kita. Kita pajang roti-roti macam-macam, kue-kue macam kue di situ, supaya orang kalau udah melihat banyak kuehnya, wah enak nih di sini nih. jangan laju-laju bulik kita, ya begemetan aja nih, kuenya banyak ini, wadahnya banyak di sini. Nah, pajang di situ, ya, biar ramai itu rumah. Tambah banyak orang yang masuk ke rumah kita, tambah banyak pahala yang datang. Tambah banyak pahala, tambah banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah banyak rahmat turun di rumah kita, tambah menjadi berkah itu rumah. Allah, berkah itu rumah. Nah, itu triknya kita. Nah, masjid demikian juga. Makanya diantaranya diadakan pengajian. Ya, diajarkan pengajian. Ayo, biar semuanya orang sehabis sholat nggak langsung bubulikan, bertahan dulu sampai waktu Isya. Nah, belajar dulu di sini, sudah dapat pahala sholat, dapat ilmu lagi, dapat pahala menuntut ilmu lagi, dapat pahala itikaf lagi. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Nah, saya nggak mau sendirian, libatkan yang lain. Kihau semua kawalannya. Ayo, daripada ikam nongkrongan, ya berokokan, lebih baik ayo kita nongkrongnya di rumah Allah aja. Nah, dudukan sampai dudukan di sini kan sama-sama nongkrong. Ya, kalau nongkrong di pinggir jalan nggak dapat apa-apa. Ya, dapat bakso cuman dapat melihatnya doang. Ya, kalau di sini kita duduk saja dapat pahala. Ya, sampai Isya tambah lagi dah. Masya Allah, itu perlu dimakmurkan. Alladzina ya'muruna masajidallah man amana billah. Yang berhak untuk memakmurkan masjidnya Allah itu bukan yang lain. Siapa? Ya kita, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap orang yang tidak beriman kepada Allah untuk datang ke sini, berkumpul di sini, meramaikan masjid ini. Jangan. Kita yang sudah beriman kepada Allah yang berhak untuk meramaikan masjid ini. Bukan meramaikannya dengan berjualan, dah. Meramaikan dengan bergibah, tidak. Meramaikan dengan namimah, tidak. Meramaikan dengan ngerumpi, tidak juga. Habis diramaikan dengan apa? Dengan duduk-duduk begitu saja? Tidak. Dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan bertasbih, dengan bertahlil, dengan tahmid, baca Quran, ya, menuntut ilmu seperti ini meramaikan. Salat, ya, dihibaki masjidnya, dikiau semuanya kawalan kita supaya kawal sembahyang di masjid. Setiap langkahnya dapat nilai, naik dari bawah ke sini manggah tapi dapat nilai.
sudah masuk ke ruangan karena jauh berapa langkah dari ujung sampai ujung sini dapat nilai, waduh belum lagi nilai sholat berjamaahnya, waduh kian banyak sekali. Inilah kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan untuk kita. Sanggup nggak kita mengambilnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang secara bungkus casingnya ini membosankan, menjenuhkan, tapi isinya ini original, memuaskan, menyenangkan, membanggakan, membahagiakan, ya, bahkan memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya raih, jangan sampai orang lain meraihnya, kita tidak mendapatkannya. Ya, kita raih, kita pegang erat-erat, kita laksanakan dengan istiqomah, kita jaga masjidnya Allah bersama-sama, karena ini tugas kita seberataan. Begitu. Ayo, jangan mengandalkan orang, kita peduli. Kalau sudah peduli dengan rumah Allah, maka akan peduli dengan rumah-rumah yang lainnya, termasuk rumah kita seorang. Nah, itu insyaallah bermula dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dapat semuanya. Nah, ini sebagai motivasi, ya, support, ya, pendorong, pengantar buat kita bahwasanya kita berada di majlis ilmu ini sangat dan amat beruntung sekali. Kemudian akan kita mulai pembacaan kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi baca kitab harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca buku tapi isinya sejarah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Ya, siapa yang memulai sesuatu perkara yang di bawah syariat Nabi, sesuatu perkara yang berstandarkan Al-Quran dan hadis, ya, kemudian memulainya itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, ada yang menyatakan abtar, ya, terputus. Apa maksudnya terputus? Terputus dari keberkahan. Ada lagi riwayat qalilul barakah, dapat berkahnya tapi sedikit. Nah, sedikit saja. Baca kitab langsung pokoknya aja, langsung dah kita singkat aja, enggak usah baca bismillah, kita langsung hadisnya saja langsung. Ya, bagus saja langsung ke hadisnya atau langsung ke ayat-ayat suci Al-Qur'annya, tapi ini perkara yang sunnah, akan tetapi nilainya dapat menyempurnakan daripada amalan tersebut, menjadi sempurna, berkahnya sempurna, pahalanya sempurna, karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, biar berkah. Ya, bahkan dianjurkan bukan hanya perkara yang bersifat ibadah, ya, seperti kita baca Al-Quran, baca Bismillah, berzikir baca Bismillah, bersolawat baca Bismillah, ya, kemudian mau sholat, Bismillah, mau siwak tuh, biasa sholat siwak dulu, Bismillah. Bukan hanya yang bersifat ibadah, akan tetapi yang bersifat mubah itu dianjurkan untuk membaca Bismillah. Mubah, perkara yang boleh-boleh saja. Artinya mubah itu dilakukan, tidak dilakukan tidak dapat pahala dan tidak dosa. Contohnya apa, Bib? Contohnya minum. Ya, minum. Ini minum hukumnya mubah. Ya, mubah. Artinya apa? Pengertiannya apa? Anda minum nggak dapat pahala, Anda tidak minum pun tidak dosa. Ya, itu perkara yang mubah. Artinya kalau mau minum-minum, kada mau pun kada apa-apa juga. Nah, sudah diberi ininya, aquanya, aqua gelas masing-masing, mau diminum boleh, mau kada diminum boleh. Anu Bib dikantongin aja, karena minumnya di luar, enggak apa-apa juga. Anu Bib sagan bini ulun, enggak apa-apa juga. Ya kan, mau kada diminum gin, aku kada mau minum Bib lah, tinggal di sini, kada apa-apa juga. Ya, mau diminum, bagus, langsung minum saja, kurang bagus. Harusnya apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nih saya contohin nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita minum tadi yang perkaranya mubah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala sunnah. Karena Rasulullah mengajarkan setiap mau minum itu Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dapat pahala. Kemudian sisi lainnya juga dapat hikmah. Apa hikmahnya? La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak menjadi bahaya ini banyu.
tidak mengandung racun ini banyu, tidak mengandung penyakit ini banyu. Sekalipun ada penyakitnya maka akan lenyap, hilang itu penyakit. Kenapa? Sudah disertakan Asmaul Husna, nama yang baik di situ. Nama yang baik itu siapa? Nama Ismul A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmih. Ya, kalau sudah disertakan Allah lafzul jalalah dengan menyebutnya, disertakan dengan sesuatu pekerjaan, maka sesuatu tadi itu akan menjadi baik, menjadi berkah. Jadi kita minumnya itu dapat pahala. Pahalanya itu dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim, karena mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Ya, kan luar biasa. Ketika mau makan, ketika mau minum, ya, luar biasa dapat. Nah, kalau dia tidak baca Bismillah, tidak dapat pahala sunnah, tidak dapat pahala, nilai nggak ada. Tapi ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lain lagi, dapat kita pahala sunnah. Allahu Akbar. Jadi minumnya ini berguna, minumannya bermanfaat karena ada barokahnya di situ. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Minum itu sudah baik, tapi dikarenakan di situ ada yang disertakan dengan air itu, yaitu lafzul jalalah, Ismullah al-A'zam, ngaran Allah yang agung yang mulia, maka air itu akan menjadi lebih baik. Ketika masuk ke parut kita, di parut kita dia akan membawa kebaikan. Oh, luar biasa kalau. Jadi masuk ke parutnya ini enggak memberikan dampak negatif, pengaruh yang menimbulkan penyakit, kada. Justru menjadi baik. Kenapa? Karena ada barokahnya di situ. Jadi barokah itu apa? Menambah baik. Orang minum saja sudah baik, tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadi lebih baik. Guring nang kaitu juga, mandi nang kaitu juga, betapa sanggin nang kaitu juga. Kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, guring baca Bismillah, makan baca Bismillah, jadi semuanya ada nilai ibadahnya. Oh, jangan dianggap remeh itu Bismillah, ada nilai ibadahnya. Ya, makan Bismillahirrahmanirrahim, waduh luar biasa. Bahkan makanan itu, nasi, makanan pokok kita, atau gandum, atau roti, atau apa saja yang dikonsumsi, ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, racunnya hilang dan berkahnya timbul, serta makanan itu redha dia dimakan, senang dia dimakan. Allahu Akbar. Jadi obat itu makanannya, karena ziyadatul khair, akan bertambah kebaikannya. Jadi obat, ya, jadi nyaman masuk ke parutnya, enggak bermasalah itu parut. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam parut itu disertakan Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu oto. Wah, hendak bulik. Ini kan rata-rata bu otol semuanya. Ya, begitu turun dari itu bergegas-gegas. Nah, ya, dibuka pintunya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkah, buka pintunya dapat pahala. Dapat pahala itu buka pintunya. Kenapa? Itu Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Qur'an. Ya. Bayangkan pahalanya berapa coba? Kata Rasulullah, satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah. Tuh bayangkan, ini dari sisi pahala. Nilainya tuh nah. Kita pretelin nilainya tuh. Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala berapa kita? Kata Rasulullah dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja, dia mendapatkan catatan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu catatan kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Oh. La aqulu alif lam mim atau Bismillahirrahmanirrahim harfun la, tapi ba satu huruf, mim satu huruf, sin satu huruf. Tuh bis
ba, alif, sin, mim sudah 4 kali 10 40. Alif, lam, ha berapa lagi tuh? 4 ya, 40 80. Baru bismillahnya saja. Ar-Rahman, alif, lam, ra. Nah, berapa itu? Alif, lam, ra 30. Bah, Ar-Rahmanir Rahim, waduh, luar biasa. 150-an, coba bayangkan. Lebih. Baru bismillahirrahmanirrahim saja. Itu pahala kita dapatkan. Kebaikan yang sudah nyata, yang sudah pasti kita dapatkan. Coba bayangkan. Ya, sudah mendapatkan 160 pahala. Allahu Akbar. Kan ada kegampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi manfaatnya. Manfaatnya itu akan menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Virus, penyakit, ya, dan sebagainya. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Orang tidur dengan bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim itu lain. Mungkin yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim, yang datang di dalam mimpinya bisa jadi hantu. Ya. Yang bismillahirrahmanirrahim, yang datang malaikat. Mana lebih nyaman? Hantu apa malaikat? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena tidurnya kita ibadah. Jadi yang datang malaikat, disenangi sama malaikat, dicintai sama malaikat, didekati sama malaikat. Yang asal guring saja, yang penting sudah mengantuk langsung guring. Kada tahu lagi di bacaan, yang penting guring aja. Itu hantu yang dekat denganinya. Jin yang ketujuh lawannya. Wah, kejar jin ini makanan kojar ini. Akhirnya ditindihi sama jin, kada kau bernapas. Itu coba baca bismillah dulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Baca doa. Di sambil itu baca sholawat kepada Rasulullah sampai teguring. Bah, nyaman benar guringnya itu. Bermanfaat guring. Begitu guring mimpinya didatangi dengan mimpi Habib Muhammad. Assalamualaikum. Wah, Habib Muhammad datang. Beb, bisa selfie kah Beb? Oh, bisa. Selfie dalam mimpi. La ilaha illallah. Hendak selfie, nak sebujurnya kada kawa. Di dalam mimpi datanginya. Masa Beb, pian kah? Iya. Pian hendak selfie kala? Iya, kita. Subhanallah. Itu banyak terjadi seperti itu. Bisa parak, bisa kenal, bisa akrab, bisa dekat. Dalam mimpinya baik. Subhanallah, melihat ulama, melihat ustadz. Kenapa? Karena guringnya itu ibadah. Sebelum guring dia ibadah dulu. Baca bismillah itu ibadah. Baca Quran. Allah Akbar. Itu kegampangan. Makan kayak itu aja. Kalau sudah pakai bismillahirrahmanirrahim itu jadi obat makanannya. Nasinya jadi obat. Masuk ke parut dia ridho dimakan sama kita, dihantup sama kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena kada diumbai dengan syaitan. Kalau kita kada baca bismillah itu, makanya hendak terus nambah lagi. Anu jan, kawan nambah kah? Kata bapak tambahi lagi. Tambahi lagi sampai 4 piring masih kurang. Waduh, bisakah lagi tambah jan? Sudah 4 kali nambah masih bisakah lagi jan nambah? Masya Allah. Kenapa kada baca bismillah? Kenapa? Diumbai dengan syaitan. Syaitan mengumpati juga, makan juga. Harap aku juga dengan ikam dari syaitan. Bisa lamak aku ni umpat ikam ni. Ikam makan, aku makan juga aja. Kena ikam bulik, ya, menyetubuhi bini, kada bismillah juga, langsung hantup aja. Kena ini syaitan ni umpat juga. Join lawan syaitan. A'udzubillah. Ya, jangan sampai itu terjadi itu. Kan pernah itu. Seton lamak dengan seton halus berdapat di tengah-tengah jalan. Ding sanak dia. Kan beding sanakan aja buhan itu. Ding sanak. Ikam ni lamak benar aja, subur kali. Alhamdulillah, aku ni nyaman benar hidup leher. Nyaman aku. Ikam ni kurus kenapa?
Ya, kurus tinggal kantut lawan tulang aja ikam nih. Ya, kalau diberi makan kalau bos ikam, wah makan cuman bos aku aja makan aku ada kawa. Ya, aman ikam, wah bosku baik, nah the best bosku ini. Pokoknya sidin makan aku makan, apa yang digawe sidin aku empat arus jar. Makanya lama kawaku ni nah. Aman ikam, bah sakit bosku ini. Nah, jar. Seke. Ya kah? Iya. Kalau nya makan bismillahirrahmanirrahim, aku kada kau makan, kada tembus bismillahirrahmanirrahim, ini aja makan satu piring cukup kenyang, berkah. Nah, minum kayak tujuh aja aku haus, pas minum sini baca bismillahirrahmanirrahim, aku kada kau minum. Nah, yang lainnya kayak tujuh pakai baju bismillahirrahmanirrahim, yang kanan berdahulu hanya yang kiri. Ya kada kau, aku ni kada berbaju aku ni jar. Miskin ikam baju harat we, aku ini lawan bosku kayak ini karena lawan bosku aku ini satu makanan, satu minuman, satu baju, satu bini bersama-sama aja. Wah kacau benar, bini sidin biniku juga aja. Nah nyetubui bininya sidin kada baca bismillah, jadi aku empat juga di situ aja. Amun ikam bah kada kawa kok, kada kawa dengan ikam tuh. Aku ini aduhai, kada kawa berbuat apa-apa, selalu baca bismillah, jadi aku ini tertutup, terhalat, makanya kurus badanku nih. Tukeran kita lah, tukeran, wah kada kawa aja tukeran, karena aku kurus pulang di situ. La ilaha illallah, seperti itu. Ya, ini manfaatnya bismillahirrahmanirrahim. Boleh saja ketika makan kita di restoran, makan kita di kafe, makan kita di warteg, makan kita di rumah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mandi, kita bertapasan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kita masuk keluar masjid, keluar masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu otok bismillahirrahmanirrahim. Pakai kopiah bismillahirrahmanirrahim. Gunakan itu kalimah itu, biar berkah semua yang dilakukan itu akan menjadi berkah. Habiskah waktunya? Belum? 2 menit lagi. Nah, itu. Jadi itu manfaat bismillahirrahmanirrahim. Tapi janganlah, maaf, hati-hati membaca bismillahirrahmanirrahim karena tahu manfaatnya, biar berkah jar. Habis itu menaguk minuman bismillah juga jangan. Ya, ini apa yang diminum nih? Kalau yang diminum banyu putih, susu, kopi, teh, baca bismillah kada apa-apa. Kalau yang diminum cap topi miring, waduh, whisky, John Walker, vodka, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berkah ya. Jangan, kada boleh, haram itu baca bismillahnya. Kenapa? Karena yang kita minum itu jenisnya haram, kada boleh. Ya, kada usah, jangan baca bismillah, jangan juga itu diminum, itu bukan minuman kita itu. Ya, minuman kita yang kayak ini yang sehat-sehat, ini minuman sehat. Ya, banyu hangat sehat sebelum guring, sehabis guring minum banyu sehat. Ini banyu hangat, banyu sehat ngarannya. Nah, kalau sudah ada bermerek vodka, whisky, John Walker, cap topi miring, itu banyak orang miring tuh, jalannya jadi miring, otaknya jadi miring. Aduh, biar waduh dapat ilmu dari Habib nih, baca bismillah, nyabu, mau ngisap, bismillahirrahmanirrahim. Jangan, itu haram kita baca bismillah di situ. Ya, mungkin biasanya ditusuk-tusuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kawa. Merokok gin kada boleh karena rokok itu hukumnya makruh. Jangan keluarkan. Siwak dulu, yang siwak dia bersiwak dulu. Nah, habis makan langsung bismillahirrahmanirrahim. Lain kalau udah bismillah ini rasanya lain. Pada rokoknya rokok biasa aja jadi rasa jisamsu jar. Itu terlalu. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi ada bismillah itu yang haram kalau memang
ya, yang dikonsumsinya itu haram. Baca bismillah itu makruh kalau yang dikonsumsinya makruh. Baca bismillah itu sunnah kalau yang dilakukan itu gawiannya adalah perkara sunnah. Wajib seperti dalam sholat, maka jadi wajib baca bismillahnya. Kenapa? Kita membaca bismillah ketika dalam sembahyang itu hukumnya wajib. Kada berselawar kah? Kayu masjid dibilangin. Ya, berhubung sudah waktunya tiba, waktu Isya, kita tutup sampai di sini. Beberapa manfaat daripada sholat baca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan mulai berikutnya nanti di pekan yang ketiga. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Al-hadiniya wa kullina salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.